Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, dari kitab Al-Adabul Mufrad dan syarahnya, kita sampai di pembahasan hadis yang ke 700 berapa nih Pak? Ya, 732 dengan bab di situ tanpa judul ya. Ya, 731 dulu. Ini adab juga nih. Man hakal kalamar rajuli indal itab. Mengulangi ucapan atau menukil ya. Ucapan seseorang yang nilainya merupakan celaan atau teguran. Silakan Pak. Mengucapkan kembali perkataan seseorang ketika menegur. Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kepada kami, dan Muslim seperti ini. Keduanya berkata, Al-Aswad bin Saiban menceritakan kepada kami dari Abu Naufal bin Abi Aqrab bahwa ayahnya bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa. Beliau menjawab, berpuasalah 1 hari setiap bulan. Aku berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, tambahkanlah untukku. Beliau bersabda, tambahkan untukku, tambahkan untukku. Berpuasalah 2 hari setiap bulan. Aku berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, tambahkan untukku, karena aku mendapati diriku kuat. Beliau lalu bersabda, aku mendapati diriku kuat, aku mendapati diriku kuat. Lalu beliau diam hingga aku mengira beliau tidak akan menambahkannya lagi untukku. Kemudian beliau bersabda, berpuasalah 3 hari setiap bulan. Ya, ini ada 2 masalah di sini. Masalah mengulang-ulangi perkataan seseorang, apakah itu masuk dalam kategori adab yang wajar dilakukan atau dianggap sebagai sifat. Mungkin kalau sebagian adat suku itu ya, apakah ini kurang ajar atau tidak. Yang kedua, masalah puasa. Penting nih Pak. Kita baca dulu. Di situ sahabat tersebut datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Aqrab nih, radhiyallahu anhu. Dia katakan beliau yang bersabda, sum yauman min kulli syahrin. Berpuasalah engkau 1 hari di setiap bulan. Puasa apa ini kira-kira nih? Ini 1 hari dulu, 1 hari. Ya. Puasa ini ya. Yang tidak wajib, karena yang wajib itu puasa apa Pak? Puasa Ramadan. Kutiba alaikumus siyam, lalu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Ya. Puasalah 1 hari setiap bulan. Berarti ini puasa sunnah kan? Lalu dia memperkuat pernyataannya dengan ucapan yang setara dengan sumpah. Dia katakan, saya
pertaruhkan kedudukan ayah dan ibuku. Kan setiap kita itu orang yang paling dekat dalam hubungan kerabat adalah ayah dan ibu kita ya, yang terdapat dalam Al-Quran juga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana, punya hak kedudukan yang tinggi. Maksudnya kedua ayah saya dan ibu saya itu, kedua ibu bapak saya itu, artinya kedudukannya saya pertaruhkan bahwa engkau wahai Rasulullah lebih mulia dan lebih utama. Ini kebiasaan mereka ini. Dari lafaz Arab memang begitu. Ada hal-hal yang masuk dalam kategori ucapan yang isinya pertaruhan. Dia katakan, tambahkan untukku, maksudnya lebih dari 1 hari ya. Lalu Nabi mengulangi kata-kata orang ini, zidni, zidni, tambahkan aku, sum yaumaini min kulli syahrin, kau puasa 2 hari setiap bulan. Qultu, saya mengatakan, biabi anta wa ummi zidni fa inni ajiduni qawiyan, tambahkan lagi aku wahai Rasulullah, karena saya mendapati diri saya lebih kuat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataannya, zidni, zidni, zidni ajiduni qawiyan, inni ajiduni qawiyan. Beliau sallallahu alaihi wasallam malah mengulangi 2 kali perkataan Abu Aqrab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Lalu dia katakan, saya menyangka bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan menambahkan lagi lebih daripada 2 hari. Ternyata beliau bersabda, sum thalathatan, berpuasalah engkau 3 hari, min kulli syahrin, di setiap bulan. Puasa apa ini? Sebagian ulama mengarahkan kepada ayyamul bid yang 13, 14, 15. Ada juga yang mengatakan pilih semaunya, mutlak hari apapun, karena keumuman. Ada juga yang mengkhususkan pilih hari Senin atau hari Kamis. Yang jelas usahakan 3 hari dalam sebulan. Tapi apakah berturut-turut? Ada yang mengatakan di sini tidak disebutkan berturut-turut. Kalau memang ayyamul bid itu kan memang 13, 14, 15 ya, berturut-turut. Sebagian mengatakan bahwa ini tidak mesti berurutan. Dia bersifat mutlak. Ya, lebih mendekati kalau kita artikan yang sudah ada dalilnya. Apakah mau diartikan ayyamul bid, hari-hari putih 13, 14, 15, atau mau menempatkan puasa hari Senin dan Kamis? Boleh. Ya, terkadang kan memang ada sesuatu yang status syariatnya itu memang bisa diatur dengan berurutan, bisa juga terpisah. Contohnya apa? Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Di sini banyak sekali ini cabang-cabang pandangan ijtihadiyah yang mengatakan lebih baik langsung mulai dari tanggal 2 Syawal dan berturut-turut, dengan keumuman firman Allah, fastabiqul khairat. Ada juga yang menganggap makruh, tidak pantas katanya, karena pada hari-hari itu ya orang biasanya masih banyak ketupat, masih banyak semur jengkol, masih banyak
jengkol balado, sambal petik masih banyak. Pokoknya kue-kue itu masih ini, masih berlebihan. Cuma ya masa keluarga datang ini antum bilang udah kalian makan, saya sedang puasa, ya tidak enak ya. Ya ada seperti itu. Ya berikan keleluasan katanya kepada keluarga, bersilaturahim dan juga menikmati makanan yang ada. Sayang sambal petiknya kalau balado jengkol. Ya. Apa ini ya Pak kesimpulan hadisnya? Kandungan hadis dianjurkan berpuasa pada hari-hari Al-Bait, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 sebagaimana tercantum dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, dan disahihkan oleh ulama ya. Hadis itu disahihkan oleh para ulama. Dan ini sebagai editor mencantumkan itu di catatan kaki ada Pak ya. Ya Abu Dzar, idza sumta minasy-syahri 3 ayyamin fasum 13 wa 14 wa 15. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, apabila engkau berpuasa di setiap hari di setiap bulan 3 hari, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. Masya Allah. Syekh Muhammad Luqman rahimahullah cenderung mengikat makna hadis 731 ini dengan perintah ayyamul bid. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Ini lain, ini juga lain. Kalau ini kan umum. Sebagian juga mengikat lebih daripada ayyamul bid. Pilih hari Senin atau Selasa. Senin atau Kamis. Ya. Wallahu a'lam. Masalah puasa ya. Hari ini tanggal berapa Pak? Rajab. 25 Rajab ya. Besok 26. Lusa 27 Rajab. Katanya 27 Rajab itu Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke ya. Lanjut Pak, bab berikutnya. Bab Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdul Waris menceritakan kepada kami dari Wasil Maula Abu Uyainah, dia berkata, Khalid bin Arfutah menceritakan kepadaku dari Tolkah bin Nafi dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW, lalu angin yang berbau busuk menyengat bertiup, maka beliau bersabda, tahukah kalian apa ini? Ini adalah angin orang-orang yang menggunjing orang-orang. Ya, di catatan kaki anak sebagai editor di sini, nah bilang di situ judul bab ini terhapus dari manuskrip. Tahu manuskrip Pak ya? Naskah asli. Dan itu manuskrip sekarang bukan hanya di negeri-negeri Islam. Di Berlin banyak.
di ini juga Mesir juga memelihara. Suriah yang serangan ribut sekarang yang mudah-mudahan terpelihara ya. Disitulah Syekh Al-Albani rahimahullah dulu memanfaatkan waktu-waktu beliau untuk mentahqiq hadis-hadis. Al-Iraq juga masih ada yang tersisa dari hal-hal yang dibajak oleh pasukan Amerika yang masuk ke sana. Tapi dalam waktu yang bersamaan di Berlin itu lebih terpelihara karena ada kemahiran orang-orang Jerman memelihara manuskrip supaya bertahan lama, dan ada zat-zat tertentu yang mereka pakai untuk memberikan pemeliharaan. Tapi bagaimana, mengapa bisa sampai ke Berlin? Dulu kan pasukan salib kalau masuk di negeri-negeri Islam, kalau tidak membakar, dibuang di laut atau dibawa ke ini manuskrip ini, hasil karya ulama. Tapi perampokan yang seperti ini membawa keuntungan bagi orang-orang ilmiawan kaum muslimin di kalangan kita. Kalau ada seseorang yang mau menyelesaikan ininya, doktoralnya, itu biasanya pembimbing memanggil sini, kamu mau memilih apa? Mau menulis atau dipersilahkan mentahqiq. Mentahqiq itu gini, Anda pergi ke Berlin, seumpama dia pilih judul Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari. Baik, Anda prediksi pergi ke negeri mana yang bisa Anda kunjungi, kitab Al-Adabul Mufrad manuskrip aslinya ada di sana. Anda bisa ke Mesir, ke Suriah, ke Irak, karena Imam Al-Bukhari asalnya dari mana? Dari Bukhara. Itu negara bagian yang masuk dalam wilayah Uni Soviet dulu. Rusia sekarang. Anda pergi ke Rusia, pergi ke Perpustakaan Nasional di sana, lihat manuskrip Al-Adabul Mufrad ada atau tidak. Terus Anda ke Jerman juga, Berlin ya, Berlin. Terus di Amerika itu ada Kongres Amerika, Perpustakaan Kongres. Jangan sampai di situ ada juga. Dan begitu juga ke negeri Kairawan, artinya apakah itu ke Tunis, Libya, Aljazair, Maroko. Coba menyeberang ke sana, cari. Nah, biasanya universitas yang berlebihan itu memberikan, mensupport ongkos keberangkatan. Tapi kalau ini mengatakan lebih memilih menulis, berarti dipersilakan. Itu nanti mereka mengkopi semua dari yang dia dapatkan, apakah yang berserakan atau ini untuk ditahqiq. Jadilah sekarang buku pada dulu kan mesin ketik ya, sekarang komputer. Nah, atas dasar itu dia akan diuji dengan hasil tahqiq dia untuk mendapatkan gelar doktor. Jadi butuh proses untuk memunculkan satu karya ilmiah ulama terdahulu, terpelihara, dan bukan hanya kaum muslimin yang menjaganya, tapi ada pihak-pihak luar yang menguntungkan kaum muslimin. Itu ya manuskrip namanya. Alhamdulillah universitas-universitas juga berdasarkan kemampuan yang mereka, kemampuan materi yang Allah berikan kepada beberapa universitas Islam itu, membuat lagi perpustakaan baru dan mengisi perpustakaan baru itu dengan manuskrip kopian. Tapi kopian bukan fotokopi yang sekarang. Kalau fotokopi sekarang kan bisa ini, bisa ini dipoto dulu transkrip ini secara jelas, kemudian di print out dari PDF-nya secara bertahap berdasarkan urutan, jadi terpelihara. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai rujukan kalau melakukan
kegiatan ilmiah seperti tadi. Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh melakukan hal itu. Begitu juga Universitas Al-Azhar juga ada sebagian melakukan hal itu. Artinya melakukan pembaruan terhadap manuskrip ulama Islam yang sejak dulu sempat tidak mendapatkan perhatian. Ya. Ini bab ini dari manuskripnya terhapus. Ada dosen saya dari Universitas Umdurman juga, ketika dia berbicara kepada saya untuk mentahqiq kitab seorang ulama mazhab Maliki yang bernama Al-Qarafi rahimahullah. Dia tahqiq kitab usul fikih yang terlacak ada di Rusia ininya. Manuskripnya satu diantaranya ada di Rusia. Akhirnya berangkat ke sana, dia ambil ini transkrip ini, manuskrip itu. Ternyata di ini sebagian bab itu sepertinya pernah perpustakaan Rusia itu Uni Soviet dulu. Mungkin ada yang bocor ketika hujan, akhirnya menetes kan, akhirnya terhapus sebagian ini. Tapi untuk mendapatkan melacak apa redaksi apa di sekian alinea yang terhapus karena tertetes air ini, harus mencari manuskrip lain untuk meluruskan. Ternyata ada. Nah, beliau mendapatkan gelar doktor dengan mentahqiq buku itu. 2 jilid saya ada. Kitab usul fikih tentang al-fadhil umum fi fikih usul. Jadi ini diantaranya nih, judul bab terhapus dari manuskrip hadis-hadis bab ini seputar keburukan perbuatan ghibah, yaitu menggunjing ya. Nah, kita baca tadi di situ Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa kami kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini duduk? Apakah ini sedang berbincang-bincang dan ini seperti antum di sini minum kopi sambil ini, yang di situ judul bicaranya begini, yang di situ juga. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ada bertemu. Wartafa'at rihun khabithatun muntinah. Tiba-tiba tersebar aroma yang busuk dan muntina itu begini. Intanna yang tannu itu kalau mayat sudah beberapa lama di dalam kuburan dan sudah berbelatung. Begitu juga binatang-binatang lain yang membusuk. Kan kemana-mana kan ininya, baunya ya. Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadruna ma hadhihi, apakah kalian tahu aroma busuk ini apa ini? Hadhihi rihul ladzina yaktabunal mu'minin. Inilah aroma busuk orang-orang yang suka menggibah orang-orang mukmin, menggunjing orang-orang mukmin. Nah, makanya antum perlu lihat, terkadang orang diberi sanksi oleh Allah dengan perbuatan buruk yang dia lakukan itu dengan cara seperti ini, membuktikan bau busuknya kepada orang lain. Begitu juga mungkin penampilannya di mata orang penampilan busuk. Ada kan orang sepintar apa seseorang mempoles dirinya di depan cermin dengan berbagai macam alat
untuk kelihatan tegar penampilannya di hadapan sesama makhluk. Tapi kalau ada perbuatannya seperti perbuatan ghibah ini yang selalu dia lakoni dalam kehidupan sehari-harinya, berbicara tentang kekurangan si ini, berbicara tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh si fulan, kesana kemari, itu pekerjaan yang paling enak itu. Masalahnya mulut ini kan tidak ada remnya Pak ya. Nggak ada remnya ya, tidak pakem remnya, mulut itu ngoceh terus orang. Enak tuh, kebiasaan menggibah itu enak. Keluarganya sendiri dia gibah, temannya sendiri dia gibah, dan seterusnya. Semua kejelekan orang dibicarakan. Nah ini Allah akan membeberkan keadaan orang seperti ini dengan aroma. Kalau bukan aroma, penampilan biasanya kan itu kan dosa itu berpengaruh pada raut muka seseorang. Begitu juga dalam ketegarannya, dia selalu seperti orang capek karena lelah dengan keburukan yang dia tidak sadari bahwa menggibah itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Silakan Pak, ininya. Kandungan hadis, kedua hadis ini yaitu nomor 732 dan 733 menjelaskan keharaman ghibah dan melanggar kehormatan orang-orang beriman. Iya, disebutkan di hadis berikutnya itu Jabir sendiri nih, yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ke-733 menjelaskan inna nasan minal munafiqin. Makanya ghibah itu termasuk perbuatan orang munafik. Sekelompok orang di kalangan orang-orang munafik iktabu unasam minal muslimin, menggibah, menggunjing sejumlah orang di kalangan kaum muslimin. Fabu'itsat hadhihi rihu lidzalik, disebarkanlah, dipancarkanlah bau busuk ini atas perbuatan itu di Madinah ya. Jabir kan orang Madinah, dia kisahkan peristiwa ini. Kalau pada zaman kita ini kemungkinan ini terjadi atau tidak? Coba antum ini. Bisa terjadi, maksudnya ini adanya bau busuk yang tersebar di kalangan, di lingkungan itu akibat ini, bisa atau tidak? Mungkin saja Allah berkuasa untuk melakukan itu. Artinya kalau ada orang di antara orang-orang di antara manusia yang hidup di zaman kita ini pekerjaannya begitu, ya Allah berkuasa untuk menyebarkan suatu bau busuk sebagai apa? Sebagai petanda bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat buruk dan tercelah. Allah berkuasa untuk itu. Jangan sedikit-dikit, wah ini dari Bantar Gebang lagi nih. Memang cuma Bantar Gebang yang bau, ada yang lebih bau daripada Bantar Gebang. Yang perbuatan yang begini boleh, bisa saja Allah berkuasa untuk membeberkan keburukan yang seperti ini. Karena jangkauan kita, walaupun medsos begitu kuat pada zaman kita ini, mendeteksi perbuatan orang-orang yang suka menggibah dan menggunjing itu tidak kuat. Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang cenderung ditutup-tutupi tapi enak dilakukan. Dosa. Ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.